marilah kita ucapkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu, kita cermati bersama bahwa penyakit ATM atau yang disebut sebagai AIDS, tuberkulosis, dan malaria merupakan penyakit-penyakit yang mengancam penduduk Indonesia. Tak jarang dilaporkan adanya kematian akibat penyakit tersebut. Demi menekan kasus penyakit ini, pemerintah perlu bekerja keras karena tidak bisa bekerja sendiri, maka pemerintah berharap pihak-pihak lain lebih memberikan kontribusi. Untuk itulah dalam upaya penekanan, PKK berperan penting dan bermitra dengan pemerintah dalam upaya penurunan angka penyakit menular dan tidak menular. Dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Jombang, saya berharap pleno kali ini tidak hanya sampai di sini. Harapan saya mohon materi yang disampaikan bisa diteruskan dan ditindaklanjuti sampai ke tingkat desa, dasawisma, dan serta memanfaatkan media tanya jawab sebaik mungkin. Demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ini adalah dasar hukumnya, tidak ada Permenkes nomor 23 tahun 22 terkait penanggulangan HIV, di mana adalah tujuan program adalah 3-0. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya. 3-0 yaitu 0 yang pertama adalah 0 HIV infection. Jadi kita harapkan tidak ada kasus baru HIV. Di Jombang bagaimana? Masih ada. Kasus baru itu bukan berarti benar-benar 0 ya, tapi indikatornya adalah 7 per 100.000 jumlah penduduk. Dengan penduduk Jombang 1.300.000, maka harusnya kita menemukan itu maksimal per tahun adalah 91. Tapi kenyataannya kita masih di angka 300 per tahun. Kemudian yang 0 kedua adalah 0 AIDS related death. Jadi kita harapkan tidak ada kematian dari AIDS. Yang ketiga adalah 0 stigma dan diskriminasi. Nah, stigma dan diskriminasi ini yang saya mohon sekali banget dari ibu-ibu penggerak PKK baik kecamatan maupun desa, mohon bantuannya agar masyarakat itu paham, mengerti tentang HIV AIDS ini. Apa sih yang ditakutkan? Stigma itu nopo? Nopo? Stigma. Kan kita kena stigma diskriminasi, pandangan negatif. Jadi pandangan negatif, kemudian ya ini ya, pandangan negatif karena pengaruh lingkungan, sedangkan diskriminasi adalah membeda-bedakan. Jadi kalau kita kadang memandang orang dengan HIV itu kelakuannya mesti elek gitu ya, terus akhirnya sikap kita apa? Mendiskriminasi, menjauhi, menolak gitu. Padahal ada nggak di Kabupaten Jombang bayi itu HIV positif? Ada nggak di Jombang? Ada. Apakah bayi itu pasti bersikap atau berperilaku jelek? Berarti tidak benar ya pernyataan itu. Tidak semuanya. Ibu-ibu rumah tangga yang nggak tahu apa-apa, yang bendino cuma belanja, masak, ya masak buat suami, ternyata HIV positif. Salah nggak dia? Nah, makanya ya berarti kita nggak bisa menstigma bahwa orang HIV positif pasti jelek, perbuatannya pasti jelek, tidak. Kemudian untuk itu maka harapannya kita memperlakukan mereka sama seperti yang lain. Nah, yuk. Ini adalah mungkin ini nanti dilewati ya. Ini adalah contoh
bentuk-bentuk diskriminasi, ya, menolak, kemudian mengejek, mengabaikan, antipati, tidak peduli, seperti itu. Ini adalah bentuk-bentuknya. Nah, ini ya, akhirnya apa? Orang dengan HIV ini, dia itu dengan adanya stigma dan diskriminasi, orang-orang dengan resiko HIV ini enggan, tidak mau periksa, memperlambat untuk tes, menyembunyikan status HIV-nya, kurang mencari layanan. Benar nggak? Benar ya? Siapa sih yang beresiko, Bapak Ibu? Semua itu beresiko sebenarnya ya. Tapi kalau kita kelompokkan yang paling resiko itu siapa? Ya jelas wanita pekerja seks, kemudian jelas LSL. Pirsa nggih LSL? Nopo? Laki-laki seks ya. Kalau hanya suka, hanya mengagumi, tidak. Tapi kalau dia sudah melakukan hubungan seks sesama jenis, itu baru kita sebut adalah LSL. Itu ya. Kemudian siapa lagi? Maria itu pasangannya sinten ya? Biasanya sesama ya. Maria itu kan biasanya pasangannya laki-laki ya. Kemudian penasun, pengguna narkoba suntik. Kemudian siapa lagi? Penghuni lapas atau WBP ya, warga binaan pemasyarakatan. Siapa lagi? Pasien TBC, karena sudah ada infeksi oportunistik dari HIV. Kemudian siapa lagi? Ibu hamil. Makanya sekarang ibu hamil wajib tes HIV. Selain HIV ada sifilis dan hepatitis B. Kemudian siapa lagi? Pasien IMS. Siapa lagi? Pelanggan. Pelanggan apa? Pelanggan Saudi? Bukan ya. Pelanggan wanita pekerja seks. Kok wong lanang tak ya tertuduh ya? Padahal sekarang ada ya perempuan ya, pelanggan dari gigolo gitu, ada nggak? Nggak konten ya. Mohon maaf mungkin bahasa saya agak ini ya. Tapi ini adalah edukasi ya. Ada. Jadi tidak hanya laki-laki, perempuan pun bisa menjadi pelanggan. Jadi kita persamakan persepsi ini ya Bapak Ibu. Jadi HIV itu apa? Human Immunodeficiency Virus. Jadi HIV itu adalah virusnya. Berbeda dengan AIDS. Kalau AIDS itu adalah sekumpulan gejala karena tubuh seseorang itu sudah terinfeksi virus HIV. Berarti HIV sama AIDS beda apa enggak? Beda ya. Jadi HIV itu virusnya, kalau AIDS itu penyakitnya karena sudah timbul infeksi oportunistiknya. Nah, ini Bapak Ibu, tadi saya dengar HIV itu menakutkan. Apa yang ditakutkan? Nah, takut tertular gitu ya. Nah, kita harus paham untuk menularkan HIV itu kita harus tahu virusnya di mana. Di ini loh Bapak Ibu, darah, cairan sperma, cairan vagina sama ASI. Kalau empat cairan ini tidak keluar dari tubuh yang orang terinfeksi HIV, maka tidak akan menularkan. Jadi selama menularkan makan bareng nggak apa-apa ya. Yang penting nggak keluar ini. Yang muncrat apa ya? Jadi nggak mungkin ya makan terus darahnya muncrat-muncrat gitu, enggak ya? Ya. Mungkin kalau ASI gitu ya muncrat, kalau bayinya gitu ya. Kalau cairan sperma tiba-tiba muncrat enggak ya? Gitu. Jadi pencairan ini adalah yang potensial menularkan ke orang lain. Nah ini masih dikasih syarat sama Allah tuh untuk menularkan. Ini loh syaratnya, ada unsur dan 4 ini memenuhi. Yang pertama adalah exit virusnya harus keluar dulu. Yang kedua, kalau sudah keluar virusnya harus hidup di tubuh orang dengan HIV. Ketika 4 cairan itu keluar di suhu normal, maka dia bisa mati sendiri dalam waktu kurang lebih 6 jam. Gitu enggak serta-merta ya
seperti itu. Yang ketiga, sufisien. Virusnya harus cukup. Berapa sih virus yang cukup untuk menularkan? Lebih dari 1000 kopi per mili. Oke. Kemudian yang terakhir, enter, ada pintu masuknya. Maksudnya gimana? Berarti pintu masuknya apa? Pintu masuknya, kalau tadi kan ada 4 cairan itu, kira-kira yang bisa memasukkan itu gimana ya? Berarti jarum suntik, kemudian hubungan seksual, ibu yang menyusui bayinya. Nah, kira-kira kalau sudah membayangkan seperti itu, sulit apa gampang menularkan HIV? Susah. Terus yang ditakutkan apa? Plastik. Ya. Nah, makanya kita harus bersama kita. PKK ini kami harapkan kita satu persepsi, kita paham bahwa HIV itu sebenarnya tidak mudah ditularkan. Dia itu sopan loh, harus buka pintu dulu loh. Iya. Nah, gitu. Jadi nggak mudah. Kalau kita paham, oh ternyata penularan seperti ini, berarti misal ada tetangga dengan virus itu HIV positif meninggal, yo nggak apa-apa ikut tahlilan, yo nggak apa-apa makan masak ayamnya yang masak, itu ya. Jadi tidak menularkan melalui makanan, bersentuhan ya, bersentuhan yang normal, bukan bersentuhan dalam tanda kutip ya. Bisa dipahami ya, lanjut. Nah, ini cara-cara penularannya ya. Hubungan seksual tadi sudah paham semua, transfusi darah dari ibu ke bayi. Nah, dari ibu ke bayi kenapa sekarang diperiksa HIV? Karena HIV ini bisa menularkan dari fase ini loh, hamil, melahirkan sampai menyusui. Nah, ini cara pencegahannya jelas, berarti kita harus setia dengan pasangan. Kalau belum menikah ya jangan berhubungan seksual seperti itu, tidak berbagi jarum suntik. Kemudian kalau screening donor darah setingkat lebih tinggi dari pemeriksaan yang kita lakukan. Jadi kalau kita mau donor darah sekarang screeningnya HIV, sifilis, hepatitis, dan juga ada lagi malaria seperti itu. Kemudian kalau jadi kalau wanita ternyata HIV positif, boleh punya anak? Boleh ya. Anaknya pasti tertular enggak? Enggak. Caranya bagaimana? Ganti susui. Oke. Salah satu rekomendasinya itu. Kemudian apa? Si ibunya harus ngapain? Harus diobati ya. Ibunya harus pengobatan, nanti persalinannya direncanakan apakah melalui SD ataupun normal. Kemudian memang rekomendasi dari IDAI memang tidak disusui. Tapi kalau dia miskin banget, hidup di pojok di atas gunung, nggak ada biaya, akhirnya bagaimana? Masa anaknya dibiarkan atau nggak dikasih makan? Nggak mungkin ya. Jadi nanti ada edukasi lagi ke ibunya bagaimana cara memberikan ASI, tidak secara langsung tapi diperah, kemudian dipasteurisasi atau dipanaskan, baru diberikan ke bayi. Nggak apa-apa. Jadi boleh diberikan, tapi yaitu tadi dengan pertimbangan dan konsisten, tidak boleh dicampur dengan susu formula. Kenapa? Karena kalau dicampur dengan susu formula itu akan merusak mukosa usus bayi, sehingga resiko dia tertular dari ibunya itu lebih tinggi. Jadi kalau dia mau kasih ASI full, nggak boleh dicampur. Nah ini ya tadi sudah tidak menular meskipun hidup serumah, penggunaan toilet bersama, makan bersama, berenang, berjabat tangan, berpelukan, berciuman. Mungkin saya kasih, kalau saya pernah ke SMA, kalau sosialisasi ini, berciuman yang tidak berlebihan dan tidak berlanjut, gitu ya. Mungkin cipika-cipiki gitu ya.
nggak sampai berlanjut ke kamar gitu ya. Tidak juga menularkan melalui gigitan. Nah, bisa dibayangkan kalau HIV menular kayak DBD melalui nyamuk. Aduh, gimana? Alhamdulillah ya, sama Allah itu tidak seperti DBD gitu ya. Penularannya dan itu spesifik dan tidak mudah. Nah, ini perjalanan penyakitnya ya. Apa sih Windows period itu? Ada yang sudah pernah dengar? Jadi Windows period itu adalah dia seseorang itu sudah terinfeksi virus, tapi ketika diperiksa pakai RDT rapid test hasilnya negatif. Berarti orang dengan resiko HIV itu kapan ya harus periksa? Kalau mau pelayan ke puskesmas, misal nih dia habis jajan ke Globo gitu ya. Aduh, ya resiko HIV ya. Aku tak besok ke puskesmas. Kira-kira hasilnya apa? Negatif. Dalam belum tentu itu negatif, bisa jadi itu adalah Windows period. Jadi kapan? Ya ini antara 3 sampai 6 bulan. Ini tergantung dari imun masing-masing. Kalau biasanya rata-ratanya adalah paling tidak dia datang 1 bulan setelah melakukan hubungan resiko tadi. Tapi selama periode 1 bulan dia belum periksa, yo coba jangan mundur maning lah. Ya kayak gitu. Kemudian 5 sampai 10 tahun itu cantik-cantik kayak ibu sekarang yang ada di sini, sehat biasa gitu ya, tanpa gejala. Kemudian lewat itu dia ini sudah bisa menjadi AIDS kalau tidak segera diperiksakan, tidak segera diketahui dan tidak diobati. Nah ini, jadi setiap orang akan berbeda-beda, tapi rata-rata 90% itu 5 sampai 10 tahun ini mereka sudah ada gejala meskipun ringan sampai dengan berat, atau yang lebih cepat lagi itu kurang dari 5% itu mereka kurang dari 3 tahun mereka sudah masuk ke stadium AIDS. Dan ada yang lambat ini kurang dari 10% itu lebih dari 10 sampai 15 tahun baru muncul gejala-gejalanya. Ini stadium-stadiumnya. Jadi kalau stadium 1, 2 ini mungkin kalau 1 tanpa gejala sama sekali, masih sama sehat. Biasanya ditandai apa sih infeksi HIV? Sama seperti infeksi yang lain, seperti kita kalau mau flu, kadang itu awal bergesi, panas seperti itu. Terus kemudian kalau di stadium 2 itu biasanya gatal-gatal korean. Nah, gusian itu juga salah satu gejala ya, belum tentu. Ya, kita lagi bicara resikonya ya. Kemudian kalau stadium 3 itu sudah masuk ke mukosa, biasanya diare kronis seperti itu, terus kemudian kandidiasis oral, dan stadium 4 ini sudah mengalami bursting syndrome kali balung kulit, biasanya seperti itu. Stadium 3 biasanya juga ditandai dengan TBC. Ada obatnya nggak? Ada ya. Nah, ini obatnya itu. Nah ini obatnya ada ARV, padanannya banyak Bapak Ibu ya. Ini untuk sekedar ketahui aja. Nah tujuan pengobatannya adalah ini ya, menurunkan virusnya dengan dia pengobatan yang baik. Nanti hasil evaluasinya itu kurang dari 1000 kopi, maka diklaim secara penelitian dia tidak akan menularkan melalui hubungan seksual. Waktunya monggo. Oke, ini nanti bisa dibaca. Nah ini sekilas saja Mionici menyampaikan ternyata tahun 2024 tidak ada yang warna hijau di Kabupaten Jombang. 21 kecamatan ada kasusnya semua. Oke. Kalau untuk tahun 2025 Januari sampai Maret, ini sampai Maret aja, oke? Belum. Ini yang masih hijau itu Pelandaan, Musi Akudu, sampai Wonosalam. Yang lain sudah berwarna. Oke. Kalau secara
Ya, yang paling tinggi berarti siapa? Populasi umum. Ya, berarti nggak bisa ya kita stigma orang itu jelek gitu ya. Ini karakteristiknya sama. Ya memang populasi umum dan LSM ini berlomba-lomba ranking 1 dan 2. Kalau secara usianya produktif, kalau secara jenis kelamin memang 60, 40 atau 32 ya. Jadi memang trennya seperti ini terus kalau untuk Kabupaten Jombang. Lebih tinggi laki-laki. Ini adalah layanan yang dari Kabupaten Jombang, ada tes HIV, PDP itu pengobatan, layanan pengobatan sudah di semua puskesmas, 5 rumah sakit, PrEP. Kita itu dari Kabupaten Jombang ada obat profilaksis HIV, obat untuk mencegah HIV di 10 puskesmas. Peruntukannya bagaimana itu tentunya spesifik hanya untuk yang tadi Lester, Wahya, Nasul, BPS begitu ya. Ini adalah viral untuk pemeriksaan evaluasi pengobatan. Ini kendalanya ya, masih ada stigma diskriminasi, makanya kami harapkan dengan data ini nanti mohon bantuan dari Ibu PKK untuk meneruskan ke desa. Kemudian beban HIV Jombang masih tinggi, jadi kita tingkatkan screening ini tujuannya untuk segera menemukan dan mengobati. Kemudian pengobatannya ini juga masih rendah, jadi harus ada pengobatan pendampingan. Mungkin nanti dari Ibu PKK desa bisa menjadi pendamping juga untuk ODKK di desa. Terima kasih. Ngapunten, Bu Nur boleh pantun sebentar ya. Boleh. Jalan-jalan ke pasar legi. Jangan lupa beli kembang. Zero stigma diskriminasi bersama PKK Jombang. Terima kasih atas undangannya. Memang kalau untuk ATM ini memang se-Indonesia ya. Jadi AIDS, TBC, malaria harapannya bisa dituntaskan. Sekarang tadi sudah AIDS, sekarang kita ke TBC. Kalau masalah TBC, insya Allah ibu-ibu sekalian sudah pernah atau mungkin tetangganya atau mungkin saudaranya ada yang pernah kena TBC. Dan informasi ini sudah secara menyeluruh dan dari surat edaran terbaru berdasarkan Quick Win Presiden Prabowo Subianto bahwa TBC masuk dalam program nasional yang harus segera diselesaikan. Masih menjadi masalah dia di Indonesia, di Kabupaten Jombang, di dunia apalagi. Indonesia peringkat kedua. Jadi pernah menjadi peringkat ketiga itu karena COVID. Setelah itu balik lagi menjadi peringkat 2. Secara Jawa Timur kita masih di tengah-tengah antara peringkat 10 sampai peringkat 20. Jika ini tidak segera diselesaikan, ya akan berdampak buruk. Kalau pasien TBC tidak segera diobati, dampaknya bisa sampai ke kematian. Dan ini karena penyakit menular, maka kami membutuhkan peran serta dari Ibu PKK untuk bisa bersosialisasi ke masyarakat seluas mungkin. Targetnya kita di tahun 2030 harapannya sudah eliminasi TBC. Jadi sudah mulai ditata mulai dari sekarang supaya nanti di tahun 2030 bisa eliminasi TBC. Ini adalah data TBC tahun 2024. Jadi sama dengan AIDS, TBC di Kabupaten Jombang hampir semuanya ada kasusnya. Ada yang hitam, jadi kalau yang warnanya coklat ya, sangat coklat, ini kasusnya terbanyak di Kabupaten Jombang. Di mana? Di Kecamatan Jombang dan Kecamatan Diwe. Ada Kecamatan Jombang dan Kecamatan Diwe? Ada. Gitu. Sebenarnya begini, ketika menjadi terbanyak, kadang-kadang banyak kasusnya, banyak penderita TBC-nya. Ada dua ya, kita katakan memang karena banyak kasusnya. Yang kedua karena memang proaktif dari seluruh jajaran untuk menemukan penyakit TBC. Karena ini penyakit menular, semakin kita aktif, semakin kita banyak menemukan penyakit TBC. Tidak apa-apa ditemukan sebanyak-banyaknya, yang terpenting diobati. Jadi yang terpenting ketika ketemu diobati. Ini
screening, jangan sampai sudah ketemu ternyata pasiennya menolak untuk diobati. Nah ini yang menjadi sumber penularan. Dari masalah tahun 2024, salah satunya adalah penemuan kasus TBC yang masih 85%. Target kita 90%. 5%-nya ini kemana? Ini yang belum ditemukan. Sehingga harus ditemukan, karena kalau tidak ditemukan menjadi sumber penularan. Salah satu tidak lanjutnya adalah penemuan secara aktif masif dan pasif intensif. Salah satunya adalah kegiatan screening TBC. Nah ini kami mohon bantuan dari PKK Kabupaten Jombang untuk sosialisasi terkait bagaimana deteksi dini masyarakat Kabupaten Jombang melalui screening TBC dengan aplikasi namanya EDB. Ini program kegiatan yang sudah dijalankan di Kabupaten Jombang. Kenapa sih kok perlu di screening? Karena yang pertama, penyakit ini penyakit menular. Bagaimana penularannya? Penularannya melalui ketika pasien TBC yang belum diobati, melalui berbicara, pasiennya batuk, pasiennya bersin. Nah ini mengeluarkan berjuta-juta kuman. Ya, kalau misalnya kumannya atau pasiennya belum diobati, kumannya otomatis belum mati, sehingga siap bisa menularkan ke orang lain. Siapa yang bisa menularkan? Semuanya, tidak pandang bulu, mulai dari anak-anak, dewasa, bayi, lansia, semua bisa kena TBC karena merupakan penyakit menular. TBC ada TBC paru, ada juga TBC ekstra paru. Ada yang pernah dengar Ibu TBC kelenjar, TBC tuba, TBC otak, TBC kulit. Jadi di seluruh tubuh kita semua bisa kena TBC kecuali kuku dan rambut yang belum ada temuan. Jadi ada TBC paru dan ekstra paru. Ini bakterinya tahan asam segera mati bila terkena sinar matahari. Kenapa ketika ada orang yang sakit TBC, ketika dia sakit TBC harus pakai masker supaya tidak menularkan. Di rumahnya bagaimana? Harus sirkulasi udaranya harus bagus supaya kalau sirkulasi udara bagus, kumannya keluar ya, kena sinar matahari dan mati. Bicara aja 0 sampai 200, batuk 0 sampai 3.500, bersin sekali bersin 4.500 sampai 1 juta kuman keluar. Kalau 1 juta keluar dari ATM enggak apa-apa gitu. Nah, ini keluarnya kuman. Nih, gejala utamanya apa, Ibu-ibu? Batuk, ya jangan disepelekan. Batuk bukan biasa. Jadi kalau batuknya tidak biasa, batuk minum obat sembuh, tak masalah. Tapi kalau sudah batuk, minum obat tidak sembuh-sembuh, harus segera datang ke pelayanan kesehatan. Ya, periksanya gratis di seluruh puskesmas, rumah sakit, tempat praktek mandiri dokter, klinik, semua menyediakan pemeriksaan TBC dan itu bisa diakses secara gratis. Yang kedua, gejala tambahannya. Kalau gejala utamanya batuk berdahak yang terus-menerus, ada gejala tambahan, ada batuk mengeluarkan darah atau batuk darah, atau biasanya orang awam mengatakan muntah darah. Kemudian berat badannya tambah lama tambah turun, demam berkepanjangan, nafsu makan menurun, kemudian ada sesak nafas dan nyeri dada, kemudian berkeringat di malam hari walau tanpa aktivitas. Ingat ibu-ibu ya, tanpa aktivitas. Kalau berkeringat di malam hari dengan aktivitas beda lagi ya. Jadi pertanyaannya harus lebih ya diperdalam. Ini kok berkeringat tapi beraktivitas, berarti bukan masuk dalam gejala tambahan. Siapa yang sakit? Semua bisa kena sakit TBC. Ya. Penularannya bagaimana? Dari orang yang sakit TBC, ya, ketika dia batuk, berbicara, bersin, itu mengeluarkan berjuta-juta kuman.
dihirup oleh orang yang sehat. Ada 3 nanti. Yang pertama, ketika orang sehat tadi daya tahan tubuhnya bagus, maka akan segera dikeluarkan kuman tersebut, bakterinya, sehingga dia tidak menjadi sakit TBC. Yang kedua, dia daya tahan tubuhnya bagus, tetapi kumannya tidak bisa dikeluarkan di dalam tubuh. Kumannya namanya tidur atau dorman, maka dia menjadi infeksi laten TBC. Kemudian yang ketiga, ketika kuman masuk, daya tahan tubuhnya jelek, maka dia bisa menjadi sakit TBC. Nah, sekarang yang digembar-gemborkan pemerintah, yang pertama, jika sakit TBC, obati TBC. Kontak keluarganya harus di screening. Kemudian jika tidak sakit TBC, maka diberikan terapi pencegahan tuberkulosis supaya dia aman, tercegah dari penyakit TBC kotak serumahnya. Ini pencegahannya, imunisasi BCG. Kemudian menutup mulut dan hidung pada saat batuk dan bersin. Penampung dahak, ini dahaknya harus dibuang, tidak boleh di sembarang tempat. Dibuang di kloset, kemudian langsung disiram. Kemudian kalau misalnya di luar, bagaimana? Cari yang ada sinar mataharinya, karena tadi kuman TBC takut sama sinar matahari. Menjaga sirkulasi udara. Kemudian ini yang terakhir, obati pasien TBC sampai sembuh. Minimal berapa? 6 bulan. Luar biasa waktunya tuh. Ini ya, ibu-ibu ya. Hal-hal yang perlu dampingi, obati dan awasi pengobatannya. Ini cara keluarkan dahak, nanti bisa dibaca lebih lanjut. Kemudian ini ibu-ibu yang mungkin nantinya bisa dipakai oleh ibu-ibu sekalian dari PKK terkait dengan bagaimana deteksi dini masyarakat secara luas untuk mengetahui apakah di dalam tubuhnya ada kuman TBC atau tidak melalui aplikasi ETB. Jadi kami mohon tolong nanti dari ibu PKK ini disebarluaskan sampai ke bawah, sampai ke masyarakat, karena tidak ada yang tidak punya HP. Anak kecil aja punya HP. Ya, jadi melalui aplikasi ini, nanti aplikasinya dibagi sama Bu Kamalia, nanti dibagi ini linknya. Jadi ibu-ibu langsung tanya ke Mbak Google, klik Google atau Google Chrome ya, kemudian langsung tulis ETB, nanti akan muncul seperti ini gambarnya. Kemudian langsung masuk screening sekarang ya. Seperti ini, nanti langsung muncul screening sekarang, maka bisa berlanjut, bersedia, kemudian lanjut ke pemeriksaan atau mengisi tanda dan gejala yang dialami oleh masyarakat. Jadi karena sekarang semua sudah punya HP, jadi bisa dimanfaatkan aplikasi ETB untuk deteksi dini secara mandiri. Bagaimana jika dia ternyata sakit TBC? Nanti lanjut terus, next, sampai kemudian ada hasilnya, yaitu sini. Jadi nanti hasilnya apakah benar dia TBC atau tidak. Jadi di aplikasi ini, di ETB ya, ini bisa diakses oleh semua orang. Nanti di situ juga ada informasi terkait bagaimana TBC, tanda dan gejala. Kalau misalnya nanti dari hasil angket ternyata seperti ini, warnanya hijau, berarti Anda bukan terduga TBC. Jadi di aplikasi sudah dikasih ya, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, apakah nanti dia terduga TBC atau bukan terduga TBC. Dan jangan khawatir, informasi ini bisa dicek di kabupaten. Jadi kami akan bisa ngecek apakah masyarakat di Kabupaten Jombang sudah melaksanakan screening secara mandiri atau belum. Dan kalau misalnya memang bantuan dari PKK, maka akan muncul, oh ini misalnya pada pasiennya ditulis dalam kurung atau alamatnya bisa ditambahi dengan PKK, sehingga nanti oh iya ini dari PKK, sehingga kami bisa mengetahui. Kemudian ada hasil lagi, yaitu ketika warnanya merah, maka kalau merah seperti ini berarti dia terduga TBC.
ketika dipilih vaskes, oh rumah saya terdekat dengan puskesmas Perak, maka diklik puskesmas Perak, pilih vaskes, maka akan muncul di puskesmas Perak. Nah, silahkan datang ke tempat tersebut. Apakah puskesmas Perak bisa mengetahui? Bisa. Jadi ketika ibu-ibu ternyata ada masyarakatnya yang sakit TBC, ada muncul terduga TBC, maka puskesmas Perak dan seluruh puskesmas 34 puskesmas bisa menangkapnya dan mengetahui bahwa sakit TBC atau terduga TBC. Kok tidak datang yang ke puskesmas, maka akan dilacak oleh puskesmas. Nanti puskesmas sudah punya caranya untuk masuk ke aplikasi. Kemudian sebagai tambahan lagi izin untuk aplikasi masuk untuk Google Form-nya Pak. Jadi mohon tolong, terima kasih kemarin bagaimana sih supaya bahwa memang ini adalah kiprahnya dari PKK. Dari PKK itu sudah melakukan kegiatan sosialisasi ATM. Caranya bagaimana? Dengan mengisi Google Form ini. Jadi PKK Kabupaten Jombang sosialisasi ATM, nanti ibu-ibu sampai Daksa Wisma silahkan mengisi mulai dari instansi, alamat, next, alamatnya nanti jelas ya, kecamatan atau desa atau RW atau RT, karena Daksa Wisma itu RT nih. Kemudian silahkan tanggal pelaksanaannya kapan, tempat pelaksanaannya di mana, kemudian bukti dukung ke bawah. Jadi bukti dukungnya silahkan dilengkapi, kemudian bisa diupload di sini. Data ini bisa diakses oleh PKK Kabupaten Jombang dan kami dari Dinas Kesehatan. Sehingga informasi ini secara meluas sudah diinformasikan ke seluruh Kabupaten Jombang. Harapannya sampai ke RT. Jadi RT-nya tahu bahwa oh ini loh air TBC malaria. Kalau misalnya pengen zero, pengen eliminasi, ya dimulai dari yang kecil terlebih dahulu. Ibu-ibu boleh silahkan sekarang memulai untuk screening mandiri tuberkulosis. Baik, tanpa panjang lebar karena waktunya itu yang bisa kami sampaikan ya. Pantun sedikit boleh? Boleh. Jalan-jalan ke Kota Roma, jangan lupa minum vitamin C. Jika ada yang batuk lama, jangan lupa tos TBC. Temukan, obati sampai sembuh tuberkulosis. Ibu-ibu peserta pertemuan dari PKK kecamatan dan desa yang kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Isti. Ini saya mau terkait dengan malaria ya. Mungkin ibu-ibu di sini berpikir bahwa malaria di Kabupaten Jombang sudah tidak ada ya Bu ya. Karena emang benar Kabupaten Jombang sudah merupakan kabupaten yang sudah eliminasi malaria sejak tahun 2014. Tapi sampai saat ini masih ditemukan. Karena apa? Karena kita masih punya resiko ya. Ada bapak-bapak TNI yang bekerja di luar Jawa, ya terus pekerja tambang, ya buruh tani dan sebagainya. Itu masih banyak kita temukan sampai saat ini. Oke, coba ya. Nah ini dasar hukumnya dari Permenkes, ini harus cepat soalnya ya. Ini kita bacakan saja. Untuk diketahui penyakit malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang hidup dan berkembang di dalam sel darah merah. Jadi kalau orang kena malaria itu cenderung pucat ya Bu, nanti ada gejalanya. Jadi ini ditularkan melalui nyamuk. Nyamuknya namanya Anopheles. Dan Anopheles itu ada dua jenis, Anopheles betina dan jantan. Yang cenderung menularkan adalah Anopheles betina. Kalau jantan itu dia hanya menghisap sari madu dan dia akan mati secara alamiah selama 3 bulan. Ini di Indonesia terdapat 80 spesies nyamuk Anopheles. Apakah di Kabupaten Jombang ada nyamuk Anopheles? Ada itu. Kita sudah pernah survei untuk mencari jentik Anopheles
ternyata ada. Jadi walaupun bukan daerah endemis malaria, tapi Kabupaten Jombang masih dikatakan wilayah beresiko ya. Ini kita membedakan selama ini mungkin ibu-ibu sangat familiar dengan kader pneumatik ya, yang biasanya mencari jentik di tempat penampungan air bersih. Nah, ini kalau pengen tahu perbedaannya seperti ini, Aedes, ya, Aedes seperti ini dia menggantung. Kalau larva Anopheles dia lebih sejajar dengan permukaan air. Ini culex yang biasanya ada di selokan, ini bisa di tempat penampungan air bersih, misalnya kamar mandi, pipa, adanya di situ. Ini kalau dia dewasa dia bentuknya seperti ini. Ya, jadi kalau kita amati sekeliling kita banyak sekali ya jenis-jenis nyamuk. Ada warnanya coklat, ada warnanya putih. Itu tergantung habitatnya di mana. Dia jenis penularan penyakitnya juga berbeda. Jadi semua nyamuk itu berbeda-beda jenisnya. Ini untuk kalau habitat nyamuk Anopheles di Jombang masih ada sawah ibu? Banyak ya. Kemarin itu sempat kita melakukan survei ya untuk melihat jentik Anopheles, ternyata ada di Wonosalam, terus di wilayah Cukir dan Barek ada. Ini laut, biasanya di Jombang nggak punya laut ya. Kalau ini biasanya ada genangan kolam bekas yang tidak terpakai, itu juga menjadi tempat beresiko. Ini adalah gejala malaria. Jadi orang biasanya kalau dari luar Jawa, dia ada demam, sakit kepala, menggigil, muntah, kita harus nanyakan. Kalau misalnya datang ke vaskes, apakah pernah dari luar Jawa? Gitu. Jadi selama ini mungkin kita nggak tahu ya, tetangga kita mungkin ke luar Jawa atau gimana, ternyata tahu-tahu sakit. Kita harus memberikan informasi ya, bahwasanya kita pernah keluar Jawa biar di screening malaria seperti TBC, HIV tadi ya, sama. Ada screening malaria. Ini plasmodiumnya ada 4. Jadi setiap plasmodium yang berbeda, pengobatannya pun berbeda. Ya, jadi tidak kayak HIV sama TB, kalau sakit TBC obatnya sama. Untuk malaria obatnya sama, tapi dengan kombinasi yang berbeda-beda sesuai dengan jenis plasmodiumnya. Ini cara penularannya. Ini tadi yang pertama dari gigitan nyamuk Anopheles betina. Terus yang kedua jarum suntik yang biasa dipakai berganti-ganti. Ini dari ibu hamil ke bayinya dan ke donor darahnya. Jadi kalau mau donor darah di screening dulu ya, karena kita juga punya riwayat terkait dengan pasien, ada riwayat kemana-mana, tidak pernah keluar Jawa, di rumah aja, di rumahnya tidak ada sawah, tidak ada kolam, ternyata apa? Punya riwayat sakit yang melakukan transfusi darah, ternyata tertularnya dari donor darah, jadi harus waspada. Ini diagnosa klinisnya itu dari gejala tadi, kalau mikroskopis pemeriksaan malaria melalui mikroskop dan ada screening menggunakan RDT. Nah ini biasanya seperti ini kalau tadi mikroskopis ambil darahnya seperti ini, caranya ini RDT-nya, ini PCR. Ini obat malaria. Obat malaria ini hanya ada di dinas kesehatan. Jadi kalau misalnya kita beberapa kali ada laporan, ada bapak TNI dari luar Jawa pengen beli obat di apotek, mau cari keliling apotek se-Kabupaten Jombang nggak ada. Jadi harus melalui puskesmas atau rumah sakit, nanti bisa kita fasilitasi. Obatnya ada di dinas kesehatan Kabupaten Jombang. Ini jadi kalau misalnya ada manusianya, ada vektornya, ya, terus ada lingkungan yang mendukung, itu bisa ada penularan. Jadi kalau misalnya orangnya nggak ada, nyamuknya ada, bisa tertular nggak kira-kira? Ya, jadi harus ada 3 jenis ini yang bisa menunjang untuk penularan malaria. Ini ya faktor risikonya. Ini pencegahannya beda sama
demam berdarah, kalau demam berdarah harus melakukan PSN ya. 3M plus menutup, menguras, mendaur ulang, plus memakai obat nyamuk, menanam pengusir nyamuk dan lain-lainnya. Ini harus menggunakan, biasanya digunakan untuk daerah endemis yang di luar Jawa. Memakai kelambu berinsektisida, ya, memakai baju kurungan panjang pada malam hari karena untuk waktu menggigitnya beda ya. Kalau nyamuk Aedes aegypti biasanya menggigitnya pada waktu pagi dan sore hari. Kalau untuk nyamuk Anopheles yang malaria ini dia lebih menularkan ke malam hari, sekitar mulai maghrib sampai malam ya. Jadi ini biasa di daerah endemis seperti itu. Ini bisa menggunakan obat nyamuk, ventilasi rumah. Kita berada di daerah pemeliharaan ya. Jadi kalau misalnya ada kasus kita obati, ada yang dari luar Jawa kita screening ya. Kalau misalnya positif kita obati juga, kalau negatif diabaikan. Nah ini sertifikat kita ya, sampai saat ini jumlahnya semakin meningkat ya. Jadi banyak yang mobilitasnya keluar Jawa. Betul. Kasus ini biasanya ya Wonosalam ya, ini tahun 2023 adalah ya Mojowarno. Nggak semuanya ada kasus malaria Ibu, ada beberapa aja. Ini upaya yang telah kami lakukan, ini kunjungan kalau ada yang pasien malaria ini mencari jentik Anopheles ya sama Pak Firman. Oke ya. Mungkin itu saja dari kami, kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.